Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang seleksi ASN P3K ya. Terutama beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika mendaftar ASN P3K agar kalian tidak mengalami kesalahan seperti aku. Bahkan menurut aku nih, kesalahan aku tuh kayak fatal gitu loh. Aku hampir tidak bisa, bahkan sudah nggak bisa sih sebenarnya daftar ASN P3K, tapi bersyukurnya Allah masih memberi kesempatan aku buat bisa daftar ASN P3K dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian itu harus menyiapkan dokumen dan segala perintilan itu dari jauh-jauh hari. Karena kita kan selaku pendaftar ASN P3K pasti akan selalu melihat update tanggal gitu ya. Walaupun kalian nggak lihat sendiri, kalian at least punya teman yang bisa bantu kalian untuk melihatkan update tanggal, apakah tanggalnya itu dimajukan atau mungkin mundur. Tapi kalau dimajukan tuh kayaknya enggak ya, kalau mundur mungkin masih iya. Jadi selang waktu itu kita masih bisa menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan, dan kita tuh harus gercep gitu loh menyiapkan dokumennya, karena dokumennya tuh emang terlihat mudah, tapi terkadang hal yang kita entengkan itu loh yang bisa membuat kita jadi lama. Waktu itu yang membuat aku tidak gercep itu karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti ijazah, kemudian apa segala macam itu harus di-scan di scanner gitu ya, bukan dari handphone. Nah, sedangkan aku di rumah itu aku tidak ada scanner. Dan sebenarnya teman-teman aku menyarankan kayak, gimana kalau pakai handphone aja, kayaknya nggak bakal ketahuan. Tapi aku nggak mau ya, aku benar-benar mau ngikutin rules gitu. Dan aku numpang scan di sekolahku kan. Jadi aku kayak dokumen-dokumenku udah ada. Cuman aku tuh nggak cepat-cepat scan karena aku masih nunggu jam aku ke sekolah gitu. Karena aku nggak ke sekolah tiap hari ya, aku cuma ke sekolah kalau ada jadwal gitu. Nah, itu yang membuat aku kayak di awal-awal tuh tenang-tenang aja. Oh ya udah, cuman ini doang, berkas-berkasnya ini doang gitu. Nah, karena nggak terlalu gercep di awal, inilah yang membuat aku memiliki kesalahan yang kedua, yaitu hal yang harus kalian perhatikan yang kedua ya. Yakni kalian harus detail dalam memperhatikan setiap persyaratan yang ada. Karena di setiap wilayah, di setiap lokasi itu persyaratannya bisa aja berbeda. Walaupun misal dari pusat ya diminta untuk surat perjanjian 5 poin. Nah, kayak aku ternyata kemarin di tempatku tuh bukan 5 poin tapi 7 poin. Dan itu yang bikin teman-teman tuh kayak bingung ya, ini dimintanya di SSCSN surat pernyataan 5 poin. Bukan surat perjanjian ya, sorry, surat pernyataan. Surat pernyataan 5 poin, ternyata di kita surat pernyataan 7 poin. Jadi itu kayak harus benar-benar teliti. Bahkan ada temen yang nggak lolos seleksi administrasi karena dia itu ikut surat pernyataan yang 5 poin, padahal di tempatku itu harus 7 poin gitu. Bahkan hal-hal kecil yang kayak foto pakai jas atau blazer atau enggak, kemudian apakah harus kayak gimana, itu setiap wilayah itu akan berbeda, termasuk ukuran dari foto itu. Aku kemarin tuh agak bingungnya, bukan bingungnya sih, yang kayak harus ngeprint berulang-ulang itu di masalah surat lamaran apa surat pernyataan gitu tuh, kayak ada aja yang salah, karena itu kan kayak kita ngetik sendiri ya, bukan kayak ijazah yang tinggal scan, tapi itu kayak kita ngetik sendiri dan kita harus mencocokkan ini benar enggak, karena takut ada kesalahan yang sedikit tapi itu membuat fatal. Nah, sama kayak aku udah ngeprint, udah di scan, ternyata masih ada yang salah, padahal aku scannya kan nggak di rumah gitu kan, harus di sekolah. Jadi itu kayak ngetik lagi, buat lagi, sampai akhirnya ada surat itu, entah surat pernyataan atau surat lamaran yang udah di scan dan bahkan udah dikasih materai. Dan materainya itu kan online ya. Jadi tuh kayak kita beli materai juga kadang kejar-kejaran sama server, kadang servernya down, kadang kayak gimana. Dan itu ada dokumenku yang udah aku kasih materai, ternyata kurang gitu loh data aku itu. Jadi harusnya aku tuh meletakkan lulusan apa gitu ya, misalkan S1 biologi, misalnya S1 pendidikan biologi. Nah, aku cuma nulis S1 aja. Oh my god, itu bikin aku overthinking banget, karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan membuat kita gagal ketika seleksi. Kita nggak tahu nanti apakah tim penyeleksinya benar-benar sedetail itu atau gimana. Nah, saran aku, kalian harus bertanya ke helpdesk dari wilayah tersebut, entah dari Pemkap atau Pemprov atau Pemkot. Kalian jangan hanya bertanya ke teman, karena itu membuat kalian benar-benar bingung. Nah, waktu itu aku kebetulan ada helpdesk gitu ya yang bisa dihubungi dari Pemkap yang aku daftar, dan langsung dijawab loh, lumayan gercep. Jadi sebaiknya kalian langsung tanya aja ke pusat yang ada. Dan hal yang harus kalian perhatikan adalah tanggal terakhir submit pendaftaran. Usahakan kalian itu harus submit di tanggal sebelum hari terakhir pendaftaran. Kenapa? Jangan sampai seperti aku, tolong. Aku itu bahkan udah nggak bisa daftar karena pendaftaran udah ditutup. Bukan ditutup sih, tapi servernya down dan aku nggak bisa daftar.
Jadi tuh aku kayak, ya udah sejauh ini, udah sampai ngeprint dokumen salah-salah, dibenerin, tapi ujung-ujungnya gak bisa daftar juga. Itu bener-bener fatal banget sih menurut aku. Kenapa aku bisa daftar di hari terakhir banget? Itu karena ada satu persyaratan yang aku belum selesai, yaitu foto. Mungkin menurut kalian kayak, ih foto kan gampang aja, tinggal foto apa segala macam. Bener, tapi kan tadi aku bilang ya, di setiap wilayah itu ada ketentuan masing-masing. Ada foto yang ukurannya harus segini, solusinya harus segini, itu benar-benar detail banget di tempat aku ya. Nah, waktu itu aku tuh udah punya foto, tapi itu bukan foto baru gitu loh. Aku udah punya foto lama, cuman backgroundnya itu warna biru kalau nggak salah. Sedangkan yang diminta tuh harus warna merah. Nah, jadi simpelku, oh ya udah aku ganti background aja dari biru ke merah, kan aku punya. Ya udahlah, aku minta ganti background ke temanku biar lebih rapi gitu daripada aku yang edit. Ketika mau aku upload, dia itu nggak bisa karena ukurannya terlalu besar kalau nggak salah ya. Intinya ya udahlah, aku mau foto aja gitu kan pikirku. Cuman aku kalau mau foto tuh dari pagi sampai sore itu kan aku masih kerja. Terus ya udah aku mau foto malamnya. Dan malamnya tutup. Kemudian aku bilangkan ke temanku, bisa nggak ganti resolusinya? Terus karena bisa. Terus aku berpikir ya, ukuran fotonya itu apakah akan ikut berubah? Intinya tuh kayak ternyata iya berubah. Intinya ribet banget masalah foto itu. Sampai aku udah mau berangkat nih, udah di atas motor buat foto ke studio. Ternyata ada temanku yang katanya bisa ganti ini. Udahlah, daripada aku kayak, karena lumayan jauh ya foto studio dari rumah aku. Jadi oh ya udahlah, ini beresin dulu. Ya udahlah, dieditin sama temanku. Ternyata tetap nggak bisa. Ya ampun, aku tuh kayak, ya ampun seandainya tadi aku berangkat ke studio, ya udahlah selesai. Tapi itu udah terlanjur, udah terlalu malam, pasti udah tutup segala macam. Sampai akhirnya aku memutuskan, ya udahlah aku ke studio aja. Jadi aku foto studio di hari-hari terakhir, itu benar-benar hari terakhir, dan aku mau upload kan, langsung aku upload. Ya bisa sih aku upload ke bagian pendaftaran itu. Oh alhamdulillah fotonya bisa kan. Aku berpikir kenapa nggak dari awal-awal aja ya aku langsung ke foto studio, aku nggak berharap sama fotoku yang lama ini gitu kan. Dan ternyata ketika mau disubmit itu udah nggak bisa, servernya down banget, gila. Itu bener-bener bikin aku frustrasi, aku yang kayak nangis karena aku takut. Yang aku takutin bukan diriku sendiri sih, tapi karena banyak orang yang berharap ya dengan pendaftaran ini. Maksudnya kan kita bisa mendaftar ASN P3K itu adalah sebuah harapan banyak orang, dan aku bisa untuk mendaftar ASN P3K ini, tapi ternyata karena kelalaian aku sendiri, aku jadi nggak bisa gitu. Aku masih menunggu sampai malam. Ada temanku juga yang kayak gitu. Kalau dia itu sebenarnya udah lengkap semua dari kemarin-kemarin, cuman kayak dia masih mau ngecek gitu loh. Jadi tiap hari tuh kayak dicek, udah sesuai nggak, jadi nggak disubmit sampai di hari terakhir. Pas dia udah yakin dia mau submit, ternyata udah nggak bisa, servernya down. Jadi satu-satunya waktu itu harapan yang bisa aku pegang gitu ya adalah perpanjangan pendaftaran. Kalau pendaftaran ini tidak diperpanjang, maka fix aku nggak bisa ikut seleksi SNP3K. Tapi kita nunggu kan ya sampai malam, sampai teman-temanku tuh kasihan gitu loh ke aku, karena aku belum bisa daftar gitu. Maksudnya kalau misal aku daftar ternyata aku nggak lolos di seleksi, kan berarti itu ya udah karena nggak lolos aja, bukan karena kelalaian aku. Tapi ini kan murni kelalaian aku gitu loh. Ya ampun, aku kesel banget sama diriku sendiri. Jadi kalian jangan sampai seperti aku. Kalian harus gercep, teliti dalam melihat semua data, dan harus segera submit kalau semua sudah ada. Untungnya ketika malam hari itu udah malam banget. Pokoknya malam banget ya, kita semua tuh gak tidur begadang. Kita hanya menunggu pengumuman perpanjangan. Karena mungkin bukan hanya aku aja ya, banyak orang juga yang daftar di hari terakhir itu. Oleh karena itu harus kalian hindari tuh daftar di hari terakhir itu, biar tidak berbarengan sama yang lain dan servernya nggak down gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu diperpanjang sih. Jadi ketika diperpanjang ke besokan subuhnya, aku benar-benar langsung daftar dan langsung selesai kayak, ya Allah, alhamdulillah. Jadi buat kalian yang mau daftar ASN P3K atau mungkin seleksi lain, seleksi PNS dan segala macam, hal-hal yang seperti ini, server down dan segala macam, itu perlu banget untuk kalian perhatikan. Oke, itu dia sharing aku tentang seleksi ASN P3K. Jangan sampai kalian melakukan hal yang sama seperti aku. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini. See you next video.